Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Pak Junianto dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk SMA, MA, maupun SMK. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas teks cerita sejarah. Pada materi teks cerita sejarah ini kita diminta untuk mampu mengidentifikasi informasi dalam teks cerita sejarah, menganalisis kebahasaan teks cerita sejarah, mengonstruksi nilai-nilai dalam teks sejarah, dan menulis cerita sejarah pribadi. Yang pertama, pengertian tentang teks cerita sejarah. Apa sih sebenarnya teks cerita sejarah? Nah, teks cerita sejarah atau novel cerita sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya suatu yang memiliki nilai kesejarahan. Bisa bersifat naratif atau deskriptif. Novel sejarah termasuk dalam teks naratif jika disajikan dengan menggunakan urutan peristiwa dan urutan waktu. Namun, jika novel sejarah disajikan secara simbolis verbal, novel ini tergolong ke dalam teks deskriptif. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis teks cerita sejarah. Novel sejarah dapat dikategorikan sebagai novel ulang atau rekon. Ya, berdasarkan jenisnya itu ada 3 ya. Novel ulang yang terdiri dari rekon pribadi, rekon faktual, dan rekon imajinatif. Rekon pribadi adalah novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. Jadi penulis itu membuat novel rekon yang dialaminya sendiri, begitu ya. Yang kedua, rekon faktual atau informasional adalah novel yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan lain-lain. Nah, itu faktual, berarti memang fakta ya, kejadian yang sebenarnya. Yang ketiga, rekon imajinatif adalah novel yang memuat kisah faktual yang dihayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Nah, dari 3 jenis di atas yang sudah dijelaskan tadi, itu novel sejarah itu berarti masuk pada yang ketiga, yaitu rekon imajinatif. Selanjutnya, struktur teks cerita sejarah. Ya, Anda jangan bingung antara cerita sejarah dengan novel sejarah. Dalam hal ini, cerita sejarah itu sama dengan novel sejarah. Nah, novel sejarah seperti juga novel lainnya termasuk dalam genre teks cerita ulang. Novel sejarah juga mempunyai struktur teks yang sama dengan struktur novel lainnya atau cerita-cerita lainnya, yaitu orientasi, pengungkapan peristiwa, raising action, komplikasi, evaluasi atau resolusi, dan terakhir koda. Nah, kita lihat satu persatu. Apa itu orientasi ya? Orientasi itu adalah disebut juga sebagai pengenalan situasi cerita. Dalam bagian ini pengarang memperkenalkan setting ya, setting cerita baik waktu, tempat maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Nah, itu di bagian pengenalan atau orientasi. Nah, di bagian kedua ada pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, misalnya pertentangan ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Kemudian di bagian ketiga, menuju konflik atau rising action. Terjadi peningkatan perhatian kegembiraan, kehebohan, atau keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran yang dialami oleh tokoh. Nah, itu menuju konflik namanya. Dilanjutkan ke bagian keempat, puncak konflik atau komplikasi. Bagian ini disebut pula sebagai klimaks ya. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Nah, pada bagian ini ditentukan nasib para tokohnya ya, apakah tokohnya itu berhasil mengatasi masalah atau justru gagal menyelesaikan masalah. Oke, selanjutnya di bagian kelima yaitu ada penyelesaian.
atau resolusi ya. Ini sebagai bagian akhir cerita. Pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Pada bagian ini sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. Nah, sampai di situ. Dan yang terakhir sebagai penutup, walaupun ini bagian ini kadang-kadang tidak ada ya, tapi secara umum ya tentu saja ada ya. Ini di bagian ini disebut koda ya. Koda merupakan komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup ya. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilkan kepada seseorang tokoh ya, kepada tokoh. Hanya saja tidak setiap novel memiliki koda ya. Bahkan novel-novel modern ya, novel-novel modern itu banyak yang menyerahkan simpulan akhir cerita kepada para pembaca. Mereka membiarkan pembaca menebak-nebak sendiri penyelesaian akhir ceritanya. Oke, itu yang disebut dengan strukturnya ya. Strukturnya seperti itu. Nah, kita lanjutkan bagian kaidah teks cerita sejarah ya. Beberapa kaidah kebahasan yang berlaku pada novel sejarah atau cerita sejarah. Yang pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Kalimat bermakna lampau itu seperti apa contohnya? Ya, menggunakan kata-kata telah, ya kan? Kemudian sering, ya kan? Itu juga tanda-tanda kalimat menggunakan atau kalimat-kalimat bermakna lampau. Yang kedua, menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu ya, kronologis atau temporal ya. Sejak itu, setelah itu, mula-mula, kemudian, selanjutnya. Nah, itu contoh dari kata yang menyatakan urutan waktu. Misalnya ini ada contohnya, setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit. Setelah ya, berarti sudah terjadi gitu kita kira ya. Yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material ya. Ini kita baca dulu satu contoh. Di depan Ratu Biksuni Gayatri yang berdiri, Sri Gitrarja duduk bersimpuh ya kan, menggambarkan suatu tindakan. Duduk bersimpuh, terbayang oleh kita duduk bersimpuh. Nah, tindakan seperti itu ya. Dan kalau dibaca seterusnya ini ada juga beberapa kalimat yang menggunakan kata kerja material ya, kata kerja material. Oke, kita lanjut saja dulu. Yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seseorang tokoh pengarang ya. Misalnya mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan, menurutnya, dan lain-lain ya. Kan itu kata-kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung ya. Menurut sang patih. Kalau langsungnya gimana? Sang patih berkata. Nah, begitu ya. Tapi kalau tidak langsungnya seperti itu. Yang kelima, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Kata kerja mental, misalnya merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, ya kan, memimpikan, menganggap ya. Itu namanya kata-kata kerja mental ya, yang dirasakan oleh tokoh. Kita lanjut. Kemudian menggunakan banyak dialog. Nah, tadi ada yang tidak langsung ya, tapi ini dialog ya. Iya juga, dialog ya juga ya. Sebagaimana teks cerita lainnya kan juga ada dialog ya. Nah, misalnya tanda-tanda itu kalimat atau kata-kata dialog ya berarti berada pada tanda petik ya, petik ganda ya, menunjukkan tuturan langsung. Itu yang keenam. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat ya untuk menggambarkan tokoh, tempat atau suasana. Kata sifat itu seperti apa contohnya? Ya, pemarah. Tapi untuk menggambarkan suatu suasana, misalnya ini, Gajah Mada mempersiapkan diri sebelum berbicara dan menebar pandangan mata, menyapu wajah semua pimpinan prajurit.
dari masing-masing, dari satuan masing-masing. Dari apa yang terjadi itu terlihat betapa wibawa Gajah Mada, sifatnya wibawa. Dari situ ada kata sifat ya. Dari apa yang terjadi terlihat betapa wibawanya Gajah Mada. Nah, wibawa itu adalah kata sifat ya. Ya. Kita lanjut. Nah, yang berikutnya nilai-nilai. Ya, nilai-nilai yang terkandung dalam cerita sejarah atau novel sejarah. Nah, tentu seperti halnya cerita-cerita atau novel lain juga memiliki nilai-nilai. Nah, nilai-nilai dalam teks cerita sejarah atau novel sejarah, yang pertama nilai budaya, yaitu nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat peradaban atau kebudayaan. Yang kedua, nilai moral atau nilai etik adalah nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Yang ketiga, nilai agama, yaitu nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. Yang keempat, nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antar individu di dalam masyarakat. Yang terakhir, nilai estetis ya. Nilai estetis ya, ini nilai yang berkaitan dengan keindahan, yaitu kan baik keindahan struktur pembangun cerita, fakta cerita maupun teknik penyajian cerita. Itu nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita teks sejarah atau novel sejarah. Nah, kita lanjut ke bagian perbedaan teks sejarah dengan cerita atau novel sejarah. Jadi teks sejarah dengan novel sejarah. Kalau teks sejarah itu dituntut menunjukkan kepada hal-hal yang memang pernah ada atau terjadi. Sementara kalau novel sejarah atau cerita sejarah dapat saja menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada atau terjadi. Kesemuanya bersumber pada rekaan atau imajinasi pengarang. Yang kedua, sejarawan terikat pada keharusan, yaitu bagaimana sesuatu sebenarnya terjadi di masa lampau. Artinya tidak dapat ditambah ya atau direka. Sementara sastrawan atau novelis atau penulis cerita sejarah itu sepenuhnya bebas untuk menciptakan dengan imajinasinya mengenai apa, kapan, siapa, dan di mananya. Yaitu terserah kan. Yang ketiga, kalau teks sejarah itu hubungan antara fakta satu dengan fakta lainnya perlu direkonstruksi. Paling sedikit hubungan topografis atau kronologis. Sejarawan perlu menunjukkan bahwa yang ada sekarang dan di sini dapat dilacak eksistensinya di masa lampau. Hal itu berguna sebagai bukti atau saksi dari apa yang direkonstruksi mengenai kejadian di masa lampau. Sementara kalau novel sejarah, faktor perekayasaan pengaranglah yang mewujudkan cerita sebagai suatu kebulatan atau koherensi. Dan sekali-kali ada relevansinya dengan situasi sejarah ya. Yang keempat, sejarawan. Jadi sejarawan itu yang menulis teks sejarah ya. Sementara pengarang atau novelis atau pengarang cerita itu menulis novel sejarah. Sejarawan sangat terikat pada fakta mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Sedangkan pengarang novel tidak terikat pada fakta sejarah mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Kesemuanya dapat berupa fiksi tanpa ada kaitannya dengan fakta sejarah tertentu. Begitu pula mengenai peristiwa-peristiwa, tidak diperlukan bukti, berkas, ataupun saksi. Kemudian yang terakhir, pelaku-pelaku hubungan antar mereka, kondisi dan situasi hidup dan masyarakat, kesemuanya adalah harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Sementara kalau di novel sejarah ya itu kesemuanya hasil imajinasi. Itu bedanya ya. Karena yang satu karya sastra, yang satu teks sejarah. Nah, gitu. Nah, kita lanjut ke bagian berikutnya. Ya, kemudian bagaimana menyusun kerangka novel sejarah berdasarkan peristiwa sejarah. Nah, jadi
Berikutnya kita mungkin diminta untuk bisa menyusun satu cerita sejarah ya, satu cerita sejarah ya, menjadi yang berkaitan dengan kehidupan kita. Misalnya begini. Nah, untuk memudahkan penyusunan novel sejarah ya, kita harus menentukan peristiwa sejarah yang akan menjadi latar cerita. Peristiwa sejarah yang menjadi dasar penulisan novel sejarah adalah peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Wujudnya dapat berupa peristiwa yang terjadi dengan hidup orang banyak atau hidup seseorang. Setelah menentukan peristiwa sejarah, kita menyusun kerangka atau gambaran singkat cerita sejarah yang akan ditulis. Nah, ini contoh ya, perhatikan contoh berikut. Peristiwa sejarahnya meletusnya Gunung Kelut tahun 1966. Nah, pengembangan peristiwa, kalau kita mau jadikan ini sebagai cerita sejarah, aku dilahirkan di pengungsian saat Gunung Kelut meletus tahun 1966. Karena minimnya fasilitas kesehatan di pengungsian, ibu meninggal saat melahirkanku. Nah, itu contoh satu peristiwa, suatu cerita yang kita buat berdasarkan peristiwa sejarah. Itu sebenarnya tidak harus terjadi seperti itu ya. Peristiwanya ada, tapi pengembangan peristiwanya itu bisa saja sebenarnya hanya imajinasi kita. Jadi, oh, tidak benar-benar ibu meninggal saat melahirkanku. Jadi tidak benar-benar juga ibu meninggal saat melahirkan aku. Bisa begitu ya? Ya. Oke, ke bagian berikutnya. Udah. Oke, ini bagian akhir dari apa yang saya sampaikan, bahwa yang cerita kita tadi itu dapat disimpulkan atau merangkum dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa pertama, novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Bisa bersifat naratif atau deskriptif, dan disajikan dengan daya khayal pengetahuan yang luas dari pengarang. Yang kedua, novel sejarah adalah orientasi, pengungkapan peristiwa, raising action, komplikasi, evaluasi atau resolusi, dan yang terakhir koda. Novel sejarah banyak mengandung nilai-nilai yang disajikan secara implisit dan eksplisit. Sebagian dari nilai tersebut masih sesuai dengan kehidupan saat ini. Berikutnya, kaidah kebahasan teks cerita sejarah adalah banyak menggunakan yang pertama kalimat bermakna lampau, yang kedua kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis dan temporal, yang ketiga kata kerja yang menggambarkan sesuatu tindakan atau kata kerja material, yang keempat kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Yang kelima, kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Itu disebut kata kerja mental. Yang berikutnya, dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik. Dialog itu ditunjukkan oleh tanda petik ganda. Dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung, kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya lagi, Anda bisa baca buku Bahasa Indonesia kelas 12 ya, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti bisa di-download di link yang saya sertakan di video ini ya. Kalau ada pertanyaan boleh dibuat di komentar ya. Oke, jangan lupa belajar terus ya, walaupun kita belajar dari rumah. Satu lagi, subscribe video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.